Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadal Fadil. Saya dari jurusan Perbankan Syariah E, Fakultas Ekonomi Syariah Islam, NIM 1908209. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang properti investasi. Silakan bisa dilihat properti dalam proses pembangunan dan pengembangan. PSK 13 Revisi 2007. PSK pertama tentang properti investasi. Yang kedua, PSK 13 Revisi 2011 merevisi pengaturan properti dalam proses pembangunan yang awalnya diakui sebagai aset tetap baru, kemudian direklasifikasi, dirubah menjadi investasi properti sejak awal pembangunan. Yang ketiga, PSK 13 Revisi 2013 dampak perubahan PSK 68 nilai wajar, definisi nilai wajar dan ketentuan pengukuran nilai wajar, mengatur pelakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Yang kedua, diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan properti investasi. Lingkup PSK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSK 30 sewa. Yang pertama, klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang kedua, pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi. Yang ketiga, pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan lese. Yang keempat, pengukuran investasi neto atau sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor. Yang dua, PSK ini tidak berlaku untuk dikosongkan dan aset biologi telah dikeluarkan PSK 69. Yang kedua, hak pengembangan dan reservasi tambang. Klasifikasi properti investasi. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau yang kedua dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat menghasilkan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama, tujuan penggunaan, rental dan atau kenaikan nilai, dan jenis kepemilikan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Mode of usage atau mode of your ownership. Dalam satu properti, sebagian memenuhi kriteria properti investasi dan sebagian lain tidak memenuhi kriteria properti investasi. Jika dua bagian tersebut, yang pertama dapat dijual terpisah atau disewakan terpisah dalam sewa pembiayaan, entitas pencatatnya secara terpisah. Tidak dapat dijual terpisah. Properti adalah properti investasi hanya jika bagian yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Entitas memiliki properti yang disewakan kepada dan digunakan oleh induk atau anak perusahaan lain, maka properti bukan properti investasi dalam laporan keuangan. Konsolidasi, karena properti dimiliki sendiri dalam perspektif grup. Namun jika memenuhi kriteria properti investasi, lessor mengakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individualnya. Pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Properti investasi tidak disusutkan. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Ini adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Fair value model PSK 13 dan revaluation model PSK 16. Silakan bisa dibaca dan dilihat saja. Nilai wajar mengacu pada PSK 68. Pengukuran nilai wajar. Nilai wajar mencerminkan penghasilan rental dari sewa dan asumsi lain dalam menentukan harga properti. Yang ketiga, hak atas properti sewaan diukur kembali jika perlu pada nilai wajar. Yang keempat, nilai wajar tidak berubah tanpa memperhatikan apakah liabilitas dan aset sewaan diakui pada nilai wajar atau pada nilai kini pembayaran sewa minimum. Yang kelima, pengukuran kembali aset sewaan dari biaya perolehan menjadi nilai wajar tidak menimbulkan keuntungan kerugian awal kecuali nilai wajar diukur pada waktu yang berbeda.
Properti investasi harus dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari neraca pada saat yang pertama pelepasan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara yang pertama hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi kecuali sell and lease back dalam properti. Sudah melihat presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.